bisa dalam pembelajaran matematika wajib. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program linear untuk masalah kontekstual. Ya, ini adalah materi untuk kelas 11. Melanjutkan dengan materi-materi yang sebelumnya, masih tentang program linear, hanya ini dalam masalah kontekstual. Jadi soalnya berupa soal kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Ya, yang pertama, langkah-langkah menyelesaikan program linear pada masalah kontekstual adalah yang pertama mengidentifikasi apa saja yang diketahui dari soal. Kemudian, membuat pemisalan dari masalah kontekstual. Yang ketiga, itu menentukan model matematika untuk fungsi sasaran dan fungsi objektif dan dua pertidaksamaan. Ingat, untuk program linear itu cirinya adalah ada fungsi sasaran atau fungsi objektif, kemudian ada dua pertidaksamaan, ya. Yang keempat adalah menentukan nilai X dan nilai Y. Yang kelima, menggambar grafik kartesius. Yang keenam, menentukan titik potong melalui eliminasi substitusi. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Nah, contoh soal, ya. Contoh soalnya adalah ibu membuat adonan roti basah dan roti kering. Adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 1 kg gula. Sedangkan untuk adonan roti kering dibuat dengan menggunakan 1 kg tepung dan 1 kg gula. Ibu hanya memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 5 kg. Jika setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung 75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung 60.000, maka berapakah keuntungan maksimum ibu dari pembuatan roti basah dan roti kering? Ya. Langkah pertama, mengidentifikasi apa saja yang diketahui dari soal. Setelah kita membaca soal, nah kita identifikasi apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama diketahuinya, ibu membuat apa? Tadi adalah membuat kue basah dan kue kering, ya. Kemudian adonan kue basahnya itu adalah 2 adonan kue basah. Kemudian untuk adonan kue kering dibutuhkannya 1 kg tepung dan 1 kg gula. Lalu persediaan tepung hanya 6 kg dan persediaan gula hanya 5 kg, ya. Kemudian yang diketahui adalah keuntungan dari kue basah adalah 75.000, sedangkan keuntungan dari kue kering adalah 60.000. Nah, itu yang kita ketahui. Yang langkah kedua, membuat pemisalan atau model matematika dari masalah kontekstual atau dari soal. Setelah mengidentifikasi soal, sekarang membuat pemisalan atau model matematika. Karena yang menjadi objek adalah kue basah dan kue kering, berarti kue basah adalah X, kue kering adalah Y, ya. Oke. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan model matematika untuk fungsi sasaran dan dua pertidaksamaan, ya. Kita buat tabel. Yang pertama, bahan. Bahan untuk kue basah atau X, kita tadi sudah pemisalan X adalah 2 kg tepung dan 1 kg gula. Jadi kita buat tabelnya adalah bahan, tepung, dan gula, ya. Tepung disimpan untuk kue basah adalah 2 kg. Untuk kue kering 1 kg. Gula untuk kue basah adalah 1 kg dan untuk kue kering adalah 1 kg juga. Persediaannya yang ibu punya dari soal adalah tepungnya 6 kg persediaannya dan gulanya adalah 5 kg. Berarti model matematikanya adalah 2X tambah Y kurang dari 6. Nah, 2X tambah Y ini dari mana? Lihat di atasnya, tepung, ya.
tepung untuk kue basah adalah 2, ya, 2X tambah Y, Y-nya itu adalah kue kering, ya. Kurang dari sama dengan 6. Kenapa kurang dari? Ya, kenapa kurang dari? Karena tadi di soal ada kata-kata hanya memiliki persediaan 6 kg. Kalau menggunakan kata-kata hanya, berarti kita gunakan kurang dari, ya. Kita menggunakan lebih dari untuk apa? Untuk kurang lebih dari berarti ketika ada kata-kata misalkan ibu memiliki persediaannya itu adalah paling sedikit 6 kg. Nah, kalau menggunakan paling sedikit berarti itu menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Nah, gitu ya. Untuk yang gula, 1 kg gula untuk adonan basah, 1 kg gula untuk adonan kering, dan persediaannya 5 kg. Berarti model matematikanya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Ya. Nah, fungsi sasaran. Fungsi sasarannya adalah fungsi sasaran atau fungsi objektifnya 75.000 X dan 60.000 Y. Kenapa yang diambilnya 75.000 X dan 60.000 Y? Karena yang ditanyakan adalah keuntungan. Berarti yang kita gunakan fungsi objektif adalah keuntungannya. Tadi ketika keuntungan untuk keuntungan roti basah adalah 75.000 dan untuk keuntungan roti kering 60.000, ya. Berarti kita mencari nilai maksimum keuntungan ibu dari pembuatan roti basah dan roti kering. Nah, ini dia. Pemodelannya adalah 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6, X tambah Y kurang dari sama dengan 5, X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0. Ya, itu adalah model matematikanya dari soal yang tadi diberikan, soal kontekstual. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan, kenapa menggunakan kata-kata kurang dari? Karena dalam soal ada kata-kata ibu hanya memiliki. Kalau menggunakan kata hanya berarti menggunakannya tanda kurang dari sama dengan. Nah, lalu langkah keempat menentukan X dan Y. Sama caranya untuk menentukan X maka Y harus 0. Ya, ingat tadi adalah 2X tambah Y sama dengan 6. Berarti Y-nya harus 0, ganti Y-nya dengan 0. Ketika Y diganti dengan 0, hasilnya 2X sama dengan 6. Nah, 2X sama dengan 6. Kemudian 2-nya pindah ruas, jadi X sama dengan 6 dibagi 2. Jadi hasilnya X sama dengan 3. Nah, untuk Y sekarang, untuk Y maka X harus 0. X harus 0. Tadi tidak samanya adalah 2X tambah Y sama dengan 6. X-nya harus 0, berarti X diganti dengan 0. 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6. Hasilnya 0 ditambah Y sama dengan 6. Karena 0 ditambah Y berarti Y sama dengan 6. Ya, jadi himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama adalah 3,6. Untuk yang kedua sama, untuk X maka Y sama dengan 0. Tadi persamaan yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 5. Y-nya diganti dengan 0, jadi X tambah 0 sama dengan 5. Karena X tambah 0 hasilnya X sama dengan 5. Sekarang untuk menentukan Y maka X harus 0. X tambah 5 sama dengan X tambah Y sama dengan 5. Sekarang X nih yang diganti dengan 0. Jadi 0 tambah Y sama dengan 5. Ya, karena 0 tambah Y hasilnya Y sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5,5. Setelah kita ketahui himpunan penyelesaiannya, kita masuk ke langkah kelima, yaitu menggambar grafik Kartesius. Nah, ini adalah grafiknya, ya, grafiknya. Untuk karena sudah mengetahui kan cara untuk menentukan X dan Y, ya. Untuk mengetahui X dan Y tadi, untuk garis yang pertama adalah 3,6, berarti X-nya 3, Y-nya 6, ya, ini. X-nya 3, Y-nya 6, tarik garis. Nah, yang kedua adalah 5,5, X-nya 5, Y-nya 5, tarik garis. Nah, karena dua-duanya tandanya kurang dari, berarti arsirnya semuanya ke bawah. Karena kurang dari. Ya, kalau lebih dari, arsirnya adalah ke atas.
ya, karena ini adalah kurang dari berarti arsirnya semua ke bawah atau menuju 0. Nah, dapatlah daerah himpunan penyelesaian adalah yang kuning ini, yang ditandai kuning ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Lalu langkah ke-6 adalah menentukan titik potong dengan eliminasi substitusi, ya. Ini eliminasi kedua persamaan, ya. X tambah Y sama dengan 5, 2X tambah Y sama dengan 6. Berarti karena Y dan Y kita bisa eliminasi langsung, dikurangi. Hasilnya X dikurangi 2X berarti min X. 5 dikurangi 6 adalah min 1, ya. Jadi X-nya adalah min 1 dibagi min 1. Min 1 ini dari mana? Lihat di sini. Min X. Min X itu berarti adalah min 1. Ketika dia pindah ruas, min 1 dibagi min 1 hasilnya 1. Karena negatif dibagi negatif adalah positif. Nah, sekarang substitusi. Substitusi, karena diketahui nilai X-nya adalah 1, maka masukkan ke persamaan X tambah Y sama dengan 5 untuk mendapatkan nilai Y. X tambah Y sama dengan 5, X-nya diganti dengan 1. Jadi 1 tambah Y sama dengan 5. Nah, Y sama dengan 5 dikurangi 1. 1 yang ini pindah ruas. Jadi Y sama dengan 5 kurangi 1. Y hasilnya 4. Maka titik potongnya adalah 1,4. Ya. Lalu untuk yang ke-7 adalah menentukan nilai optimum. Yang di sini adalah ditanyakannya nilai maksimumnya, berarti keuntungan terbesar dari ibu adalah berapa? Tadi nilai fungsi objektif atau fungsi sasarannya adalah 75.000 X dan 60.000 Y, ya. Berarti kita tentukan koordinatnya. Tadi dalam bidang kartesius, karena semua daerahnya adalah di dalam, dibatasi oleh titik 0,5, 1,4 itu adalah titik potong, dan 3,0, ya. 3,0, 0,5 dan 1,4. Masukkan ke 75.000 X dan 60.000 Y. Sekarang 0 dikali 75.000 ditambah 5 dikali 60.000, ya, sama dengan 300.000. Ya, sekarang 1 kali 75.000 ditambah 4 kali 60.000 sama dengan 75.000 tambah 240.000, hasilnya 315.000. Yang ketiga adalah 3 dikali 75.000 ditambah 0 dikali 60.000 sama dengan 225.000. Berarti dapat dilihat nilai maksimumnya adalah 315.000. Jadi kesimpulannya adalah pendapatan maksimum ibu dari pembuatan kue kering dan kue basah adalah 315.000. Oke. Untuk latihan soal bisa dilihat di slide terakhir, ya, di PowerPoint materi ini. Ini adalah untuk latihan soalnya, ya. Kemudian kalian kerjakan, hasilnya kalian foto, kemudian upload di Classroom Matematika Wajib untuk kelas 11, ya. Nah, ini adalah instruksi pengumpulannya. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu untuk materi program linear masalah kontekstual. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.